Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Dokter Muda Siti panggilannya dari Puskesmas Kases. Di sini saya mau berbagi informasi kepada ibu-ibu semua tentang stunting. Udah pada tahu belum stunting itu apa? Yang kurang gizi. Iya, kurang gizi. Apa lagi? Belum pernah dengar mungkin ya yang lainnya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dan balita karena kekurangan gizi kronis. Jadi kekurangan gizinya itu lama banget, panjang gitu, pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah pada saat di kandungan 9 bulan 10 hari setelah lahir dan sampai bayinya 2 tahun. Nah, itu adalah golden period namanya. Jadi waktu-waktu yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak. Nah, kalau stunting itu biasanya terlihatnya anak-anaknya itu cenderung lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ya, jadi stunting itu seperti itu ya. Dan stunting ini adalah permasalahan yang besar juga di Indonesia, ibu-ibu semuanya. Dia tuh nomor 3 se-Asia Tenggara katanya stunting itu. Nah, 3 dari 10 anak di Indonesia tuh mengalami stunting. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi stunting itu disebabkan karena kebutuhan gizi 1000 hari pertama kehidupannya tidak seimbang. Gitu ya, tadi 9 bulan sampai anaknya 2 tahun. Nah, pada saat di dalam kandungan biasanya penyebabnya itu ibunya itu tidak memberikan nutrisi gitu. Jadi tidak makan yang bergizi. Nah, selain itu tidak memeriksakan diri ke dokter kandungan gitu, Bu. Nah, setelah itu ketika anaknya lahir, bayinya tidak langsung diberikan ASI dan tidak langsung diberikan setelah 6 bulan tidak diberikan makanan pendamping ASI. Nah, setelah itu pola asuh yang tidak baik juga mempengaruhi ya Ibu ya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah anak yang sering sakit. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang menyebabkan stunting itu adalah penyakit-penyakit yang seperti diare berkepanjangan atau infeksi-infeksi seperti tuberkulosis yang membuat anak kurang gizi, akhirnya lama-kelamaan akan menjadi stunting. Nah, ibu stunting ini dia tuh turun-temurun gitu ya. Kalau misalkan tidak diputus akan seperti itu terus-menerus. Nah, jika ibu hamil sudah mengalami stunting, ketika bayinya sudah keluar, bayinya jadi kurang gizi, nanti bayinya jadi tumbuh menjadi anak yang stunting, nantinya akan bertemu dengan jodohnya mungkin pada saat remaja, kemudian menikah, mereka akan melahirkan anak yang stunting juga. Nah, ini dampak-dampak yang terjadi ketika kita tidak memperhatikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, bisa menyebabkan yang paling gawat itu adalah kematian. Jadi stunting ini sangat berbahaya ya Bu ya, kalau tidak diperhatikan. Yang kedua, perkembangan otak dari anak itu akan terganggu. Akhirnya anak-anaknya akan IQ-nya itu atau kecerdasannya itu akan lebih rendah, dan nantinya prestasi belajarnya juga akan turun. Nah, kemudian yang ketiga, pertumbuhan masa tubuh dan komposisi badannya itu tidak seperti anak-anak seusianya gitu. Jadi terlihat lebih pendek, lebih kurus gitu, dan menyebabkan nanti di dunia kerjanya juga akan terganggu. Nah, setelah itu yang keempat, perkembangan dari penyakit metabolik namanya. Nah, penyakit metabolik itu dia tuh disebabkan karena penyakit-penyakit kronis yang saya sebutkan tadi. Nah, lama-kelamaan penyakit itu akan berkembang menjadi penyakit yang tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, seperti itu ya Bu ya. Penyakit jantung, stroke dan lain-lain. Nah, gimana caranya agar anak kita itu bisa dicegah supaya tidak stunting? Nah, caranya itu yang pertama, cukupi gizi. Yang kedua, imunisasi lengkap. Yang ketiga, perbaiki sanitasi. Nah, cukupi gizinya itu bagaimana caranya? Yang pertama, pada saat ibu hamil harus banyak makan. Nah, banyak makannya itu bukan hanya banyak makan kayak kita makan nasi sama mie kan, biasanya kayak gitu kan. Saya juga suka sih Bu, tapi nggak sehat ya Bu ya. Jadi makannya itu harus yang bergizi. Makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, minum suplemen ya. Nah, setelah itu harus juga mengkonsumsi tablet tambah darah ketika masih di dalam perut. Harus itu minta ke dokternya tablet tambah darah. Nah, kemudian melakukan inisiasi menyusui dini.
Jadi ketika bayinya sudah lahir, terus diberikan ASI. Nah, si ASI yang pertama kali keluar yang warna kuning itu kan biasanya ada ya Bu ya? Nah, itu tuh kekebalan tubuhnya tuh tinggi banget di situ. Jadi sebagai sistem imun. Jadi itu harus diberikan kepada anak. Harus diberi ketika anak lahir harus diberikan ASI. Nah, ASInya itu sampai 6 bulan. Jadi sumber nutrisi anak itu dari ASI saja sampai dia usia 6 bulan. Setelah 6 bulan harus diberikan makanan pendamping ASI gitu. Nah, setelah itu harus menanggulangi cacing juga. Kalau misalkan anak ada tanda-tanda seperti cacingan, maka harus segera untuk diobati sehingga anaknya tidak kurang gizinya ya Bu ya. Nah, terus jangan lupa lengkapi imunisasi. Ini semuanya lengkap ya imunisasinya ya? Ya, alhamdulillah. Nah yang terakhir itu, belum terakhir, 2 dari terakhir itu harus perbaiki sanitasi. Jadi harus gunakan jamban yang sehat. Jambannya itu nggak boleh terkontaminasi dengan kotoran-kotoran gitu ya Bu ya. Harus dibersihkan. Nah terus juga jaga juga airnya agar tetap bersih. Sumurnya itu harusnya jauh dari tempat sampah, jauh dari pembuangan-pembuangan tinja dan sebagainya. Nah, yang terakhir banget nih, periksa ke puskesmas secara berkala untuk pantauan pertumbuhan dan perkembangan. Kan sekarang udah dikasih kayak buku gitu ya Bu ya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah itu harus selalu dikonsultasikan ke dokter gitu untuk mencegah stunting ini. Nah sudah sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, mungkin yang saya akan memberikan pertanyaan ya Bu kepada ibu-ibu semua. Kalau bisa jawab saya kasih kado gitu ya. Ya, pertanyaannya gampang kalau diperhatiin dari awal mah bisa ya. Ya, pertanyaan yang pertama. Jadi siapa yang tahu apa itu stunting? Ya, Stunting itu kekurangan gizi. Ya. Jadi ya kekurangan gizi sama jadi si anak itu pertumbuhannya gak kayak anak-anak yang lain. Kan kalau anak lain tumbuhnya kan misalnya tinggi, yang stunting mah kecil, badannya kecil, kurus. Ya tepuk tangan dulu buat ibu. Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Bu Iis. Adiknya siapa namanya Bu? Wafa. Wafa. Ya, untuk Ibu Iis dan Wafa saya kasih kado ya Bu ya. Ya, makasih. Ini kado buat Ibu Iis dan Wafa. Punten. Ya, untuk pertanyaan yang kedua. Jadi, kapan periode penting agar tidak terjadi stunting? Jadi, kapan waktu yang sangat penting untuk kita mempertahankan nutrisi anak agar anak tidak menjadi stunting? Dari waktu hamil Ya. sampai melahirkan sampai usia 2 tahun. Ya, ya, nanti Ibu hadiahnya menyusul ya Bu. Terus satu lagi nih pertanyaan ibu-ibu yang lain boleh jawab ya Bu kalau misalkan ada yang tahu. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar anak tidak menjadi stunting? Itu yang tadi pergi ke ini, terus melakukan ini. Ada yang tahu nggak? Saya baru datang tadi. Oh gitu. Ibu tahu juga? Gimana pertanyaan? Bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi stunting? Seperti air harus bersih. Ya, Misalkan nggak dekat aliran yang tercemar seperti aliran yang banyak sampah, Ya. seperti got yang itu tempat pembuangan sampah-sampah gitu. Jadi nggak tercemari dengan air. Ya sih, mantap banget. Ya oke, berarti hadiahnya semuanya jatuh Pak Ibu. Ibu ini. Ya, mungkin itu saja ibu-ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu kepada saya? Gini, Ya. Bu, misalkan kan anaknya satu hari misalkan makan banyak, misalnya yang bergizi, misalnya seperti makan daging, telur, ya sayur. Tapi apakah dede masih menyusui gitu? Jadi cuma naiknya 1 ons atau dikit gitu, naik banget tapi makan banyak, mini banyak gitu. Gimana itu Bu? Oh,
Kalau itu mah insya Allah tidak apa-apa kalau misalkan masih, ini umurnya berapa? Baru setahun setengah. Oh nggak apa-apa, kan emang sudah harus didampingi oleh makanan ya, sama ASI. Yang penting bayinya ada kenaikan berat badan walaupun tidak signifikan, itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi makan banyak gitu, tapi Iya. naik cuma sedikit. Ya tidak apa-apa, itu mungkin saja si timbangannya mungkin yang salah atau apa itu kan banyak faktor ya Bu ya. Iya. Tapi selama bayinya masih naik berat badannya insya Allah akan aman. Dan tetap selalu menjaga nutrisinya agar tetap terpenuhi. Ya. Sudah mungkin saya akhiri ya hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semoga semuanya sehat selalu patuhi protokol kesehatannya, dan sampai bertemu lagi insya Allah di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahnya di sini. Ya, jadi misalnya Teteh mau cerita ke Teh ini ya. Ini tuh tentang kesehatan reproduksi remaja. Sama halnya kayak yang sudah dijelaskan tadi bersama Teh Bella. Nah, tapi di sini agak ya nyambung sedikit lah, gitu ya. Nah, jadi saya ingin tahu nggak apa itu kesehatan reproduksi? Belum tahu. Nah, kesehatan reproduksi itu adalah kondisi sehat dari fungsi proses dari organ reproduksi. Tapi organ reproduksi tahu kan? Reproduksi seperti pada laki-laki itu ada penis, ada testis. Kalau pada perempuan tuh ada payudara, terus ada vagina, ya kan? Nah, terus si organ-organ reproduksi itu nanti akan mengalami pubertas namanya. Jadi perubahan dari yang tadinya testis, penisnya kecil, payudara kecil akan membesar. Terus nantinya laki-laki akan mimpi basah, perempuan akan menstruasi, gitu kan. Nah, terus mungkin Tata sebelumnya sudah teredukasikan tentang kayak bebas kayak gitu, pernah kan? Nah, kalau bisa, tapi kasus kandungan sudah tahu gimana terjadinya proses hamil. Sudah belajar di sekolah biologi. Ya, jadi yang sel-selnya masuk ke dalam vagina perempuan, nanti bertemu dengan sel telur, kemudian terjadi pembuahan, akhirnya menempel jadi bayi janin gitu kan. Nah, terus pada zaman sekarang itu banyak anak-anak remaja yang suka seks bebas gitu kan pada zamannya. Dan kalau kita mau tahu, ada dulu sekitar 21 juta remaja perempuan itu hamil di luar nikah, dan 31 juta diantaranya itu melakukan aborsi. Nah, kalau aborsi itu kan maksudnya ujung-ujungnya itu akan merugikan diri sendiri ya, dari kitanya jadi jadi buruk kesehatan reproduksinya, terus jadi stres, masa depan jadi suram, dari keluarga juga mau gitu. Nah, selain dari aborsi itu, kalau misalkan hamil sama melahirkan usia seperti Tata gitu ya, maksudnya masih muda banget, umur 13 tahun sampai 19 tahun itu bisa membahayakan gitu. Itu bisa menjadi pembunuh nomor 1 komplikasinya. Jadi bisa ya bahaya lah kalau misalkan hamil di rentang umur seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang tadi yang sudah dijelaskan Bella, dapat menyebabkan penyakit menular seksual kalau seks bebas, jadi nggak boleh. Nah, untuk mencegahnya apa tipsnya? Yang pertama, tips menjalani masa remaja dengan baik. Kita mau tahu kan? Iya. Menjalani masa remaja dengan baik supaya masa depannya bisa lebih cerah. Tapi cita-citanya menjadi apa? Menjadi dokter, insya Allah, amin. Semoga ya nanti kita ketemu menjadi teman sejawat di masa depan, belajar yang benar. Nah, ini yang pertama, harus berbagi rasa dengan orang tua. Jadi apa, nggak curhat kalau di rumah, kalau lagi dekat sama seseorang curhat. Kalau misalkan udah punya pacar gitu ya, bawa di rumah, ngobrol di rumah gitu, saling berbincang-bincang di rumah supaya ada pengawasan dari orang tua. Nah, setelah itu mencari sahabat yang dapat dipercaya gitu. Jadi dia bisa menjaga kita bisa menjaga diri dari dia gitu. Jadi saling percaya gitu lah. Nah, terus
harus meningkatkan kepercayaan diri, terus juga berani mengatakan tidak untuk hal buruk. Jadi kalau mau diajak kemana-mana bilang enggak gitu ya, berani, harus berani. Nah terus harus bergaul dalam kelompok atau membentuk kelompok dengan aktivitas yang positif. Jadi nggak apa-apa bergaul sama orang-orang, nggak apa-apa, tapi harus membuat kumpulan-kumpulan yang positif gitu. Ngapain kayak gitu, menghasilkan kan masih remaja nih, menghasilkan kreativitas itu kan masih menggebu-gebu nih jiwa-jiwa mudanya. Jadi bisa bereksplor kemana-mana yang positif, jangan ke arah yang negatif. Terus menjaga kesehatan dengan baik ya. Terus juga, nah selain tips menjadi masa remaja dengan baik, ada juga tips menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, yang pertama, pakaian dalamnya minimal 2 kali per hari diganti. Jangan dibiarin harian, gitu ya. Nanti sumbat banyak bakteri. Terus tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat. Jadi jangan, nanti kan bisa ini ya, bisa lecet ya kalau misalkan yang ketat. Terus juga harus rajin mencukur bulu-bulu tapi kalau cara saya kan cukur tapi kamu apalagi kalau sudah selesai menstruasi, ada baiknya jangan dicukur karena dicukur bisa bisulan gitu, bisa numbuh bulunya dan jadi bisul. Nah terus membersihkan organ reproduksi menggunakan air bersih dan ketika menggunakan sabun bersih. Jadi ketika pipis dilapis pakai tisu gitu ya, harus kering gitu, nggak boleh pasti banget terus pakai celana dalam, nggak boleh. Nah terus pergunakan juga pembalut ketika menstruasi dan diganti 4 kali setiap 4 jam. Jadi setiap 4 jam ganti, 4 jam ganti, jangan dilama-lamain. Kebayangkan kalau misalkan dilama-lamain udah lembab, udah darah gitu kan, nggak enak juga kan, bau dan sebagainya. Nah udah paling itu dari Teteh. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Ini ada sesuatu buat Teh Iin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.